Meski tindak pidana dugaan korupsi yang menjerat Firly Bahuri telah memenuhi syarat bagi polisi untuk menahan Firly, namun sudah 100 hari jadi tersangka, Firly tak juga masuk bui. Faktor apa saja yang menjadi kendala bagi polisi untuk menahan Firly? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Benny Mamoto dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, Pak Benny, selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini sempat dinyatakan hilang kontak oleh pengacaranya, lalu kemudian pengacara yang lain mengatakan tidak hilang kontak. Menurut Anda bagaimana tentang keberadaan Firly yang saat ini sedang simpang siur informasinya, Mas Yudi? Ya, pertama ini kembali menjadi drama lagi. Karena apa? Karena Pak Firly tidak ditahan. Sehingga saya berpikir ketika kemarin kan tentu penyidik mempunyai positive thinking ya ketika dia tidak menahan Pak Firly karena melihat Pak Firly pertama dia adalah mantan ketua KPK, kemudian dia juga merupakan pensiunan polisi. Jadi saya pikir penyidik masih berharap bahwa yang bersangkutan itu kooperatif ya. Kemudian ya ternyata akhirnya sejarah berulang ketika Pak Firly akhirnya mangkir. Dan mangkir ini kembali menjadi drama karena kita tahu bahwa ketika wartawan kemarin menunggu ya di hari Senin, itu kan sempat ada konfirmasi dari salah satu pengacaranya sudah hadir datang gitu kan. Tapi ternyata dari Tipikor wadirnya mengatakan tidak hadir gitu, dan benar akhirnya tidak hadir. Termasuk ada drama salah satu pengacara mengatakan hilang kontak. Ini kan artinya aneh ya, artinya bahwa saya pikir ya Pak Firly ini menghambatlah upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk merampungkan dan tidak menghargai ya ketika misalnya dia tidak ditahan. Ingat loh bahwa ini sudah 2 kali bolak-balik antara penyidik dan jaksa, sehingga ketika kemarin Pak Firly itu diperiksa ya itu kan diharapkan itu akan menjadi perkara menjadi rampung menurut penyidik dan diserahkan kembali untuk ketiga kalinya. Saya pikir ada alasan mendasar ya ketika Pak Firly mangkir. Salah satunya mungkin karena ini sudah pasca pemilu gitu ya. Artinya suasana sudah cooling down, sudah kondusif. Mungkin Pak Firly takut ketika kemarin diperiksa sebagai tersangka dia akan ditahan. Namun sekali lagi bahwa kalau misalnya pihak Polda Metro Jaya tidak mengambil keputusan, pertama apakah akan memanggil kembali ya Pak Firly gitu ya, atau kedua segera melakukan pencarian karena bisa juga dilakukan penangkapan. Kenapa? Karena ini kan menghambat proses penyidikan. Artinya kita lihat dari Senin sampai Jumat sekarang, artinya sudah 5 hari kerja ya, para penyidik tidak berhasil untuk memeriksa Pak Firly. Dan saya harapkan juga pengacaranya kooperatif ya, jangan hanya kemudian melakukan penundaan, tetapi juga membawa Pak Firly ya yang dikatakan infonya ada di rumahnya, segera datang loh. Mabes Polri sama rumahnya Pak Firly di Galaksi kan nggak jauh gitu kan. Dan kemudian ini juga ada WA gitu kan, komunikasi mudah lah kalau memang ingin adanya suatu kooperatif. Nah, tapi sekali lagi bahwa kalau misalnya Pak Firly ya tidak kooperatif dengan penyidik, saya berharap penyidik bisa tegas di sini. Jangan sampai nanti ya nama baik dari proses penyidikan ini akan terkendala, akan kemudian menjadi sorotan dari masyarakat. Kita tahu bahwa tadi juga masyarakat sipil kan juga meminta penahanan. Jadi sekali lagi kita berharap bahwa ada sikap tegas ya dari penyidik Polda Metro Jaya. Apakah akan memanggil kembali, sampaikan kapan akan dipanggil, atau yang kedua segera saja melakukan penangkapan kalau benar Firly ada di rumahnya seperti yang dikatakan pengacara. Ya saya takutkan adalah dia tidak ada di rumahnya, entah dia ada di mana. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Benny, menurut Anda apakah kepolisian harus merespon cepat dan kemudian mewaspadai mengenai informasi Firly yang tidak diketahui, tidak pasti begitu keberadaannya? Ya, pertama saya ingin menanggapi dulu begini ya. Saya sebagai penyidik, mantan penyidik yang udah kenyang lah nangani kasus-kasus besar. Begitu kasus ini masuk di laporan dan mulai ditangani, di kepala saya itu saya berpikir begini, kasus yang terjadi sudah beberapa saat yang lalu, kemudian diduga pelakunya adalah orang yang tahu tentang penyidikan. Wajar dong kalau dia sudah menyiapkan diri, menghapus jejak, mempengaruhi sanksi, barang bukti dihilangkan dan sebagainya. Berbeda dengan tertangkap tangan.
tertangkap tangan tuh begitu kena barang bukti, saksi udah lengkap, Ya. nggak bisa bungkir. Nah, analisa saya ini ternyata benar. Begitu proses penyidikan datang, mohon maaf ya, karena publikasi begitu gencar, maka ekspektasi publik tinggi sekali. Hari demi hari nunggu, ini apa. Tapi ternyata hasilnya adalah P19 berkali-kali. Nah, kalau P19 berkali-kali ini menunjukkan bahwa JPU belum menyatakan lengkap, belum mau menerbitkan P21. Nah, penyidiknya kan mikir, kalau saya tahan sekarang, sementara berkas saya kirim masih P19 terus sampai habis masa penahanan, gimana? Karena saya ngalami. Saya pernah nyidik seorang pejabat seperti itu. P19 nggak tahu sampai berapa kali. Sampai habis masa penahanan. Nah, ini adalah menyangkut masalah unsur subjektif penyidik ya. Apakah dia belum yakin, takutnya begitu ditahan nanti kembali P19 berkali-kali. Nah, saya tidak tahu pertimbangan ini, tapi sebagai mantan penyidik dan yang pernah mengalami jadi menurut Anda hal seharusnya kalau itu, mau ditahan pada saat ditetapkan tersangka begitu, langsung ditahan, harusnya begitu? begini, ditetapkan tersangka satu urusan, tetapi kembali koordinasi dengan jaksa harus intensif, dan ketika jaksa sudah berpendapat cukup Pak, sudah lengkap, barulah kemudian ditahan. Jadi ini sekali lagi ini bagaimana koordinasi dengan kejaksaan tentunya penting sekali, karena yang nanti harus bertanggung jawab untuk beradu argumentasi, adu pembuktian di pengadilan itu jaksa, bukan penyidik. Jadi kalau jaksa masih ragu, masih dinilai belum lengkap, pasti akan dikembalikan. Oleh sebab itu, kalau saran kami dipercepat prosesnya untuk segera melengkapi surat petunjuk jaksa, dikoordinasikan, kalau memang sudah lampu hijau P21 tahan. Ya, Pak Benny, tapi kalau tidak ditahan sekarang, ini nanti resikonya timbul nih, seperti kemudian Firly yang keberadaannya tidak diketahui, tidak datang ketika dipanggil. Ini kan mungkin penyidik juga kesulitan kemudian akhirnya mendapatkan bukti tambahan, Pak Benny. Nah, ini kalau menurut saya penyidik nggak boleh lepas. Pasti ada tim yang surveillance, tim yang terus memantau pergerakannya kemana dan sebagainya. Itu hal yang biasa oleh seorang penyidik. Jadi nggak ada istilah nggak tahu kemana, itu nggak ada. Nah, soal debat antar penasihat hukum, nah itu urusan mereka lah. Tapi saya yakini bahwa penyidik tahu. Oke, baik. Lalu kemudian pertanyaan, kenapa kok bisa hilang kontak begitu ya? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali di Metro hari ini, Mas Yudi, kalau menurut Anda apa yang kemudian menyebabkan seorang Firly Bahuri sampai tidak diketahui keberadaannya? Apakah ini artinya polisi tidak menjalankan fungsi surveillance-nya dengan baik begitu, Mas Yudi? Ya, kalau pertama kan Pak Firly ini tidak diketahui keberadaannya ya sampai saat ini karena dia tidak muncul, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya penyidik Polda Metro Jaya kan sampai saat ini belum mempunyai kepentingan ya untuk segera melakukan penangkapan. Justru saat ini masyarakat ya menuntut ya kepada baik itu Pak Firly maupun pengacaranya ya untuk menghadirkan lah Pak Firly, mau dia kompers, mau dia doorstop gitu kan. Selama ini kan informasi terhadap Pak Firly hanya satu pintu dari pengacaranya, yang kemudian ternyata ada perbedaan di antara pengacara tersebut yang kita tidak tahu apakah itu bagian dari drama atau memang faktanya seperti itu, karena memang seharusnya kan Pak Firly komunikasinya dia jangan dihilangkan ya nomor-nomor yang sama ini bisa dihubungi ya, karena pasti nomornya bisa dihubungi semua orang termasuk penyidik, itu kan punya kepentingan seperti itu. Nah sekarang ya bagi saya Pak Firly sendiri kan pernah hadir ketika ada konferensi pers ya, ketika dia pasca kalah dalam pra-peradilan. Nah kenapa sekarang dia tidak hadir? Ini kan yang tentu menjadi pertanyaan. Ingat bahwa di eranya Pak Firly ada namanya tersangka yaitu Harun Masiku yang sampai saat ini tidak bisa ditangkap ya karena buronan. Ini akhirnya ketika ada informasi bahwa dia hilang dan sebagainya gitu kan, tidak tahu keberadaannya, itu akhirnya masyarakat pikirannya ke Harun Masiku gitu. Apakah ini akan menghilang seperti itu? Saya sepakat dengan Pak Benny ya, tentu penyidik ya tentu
mempunyai tanggung jawab juga ya untuk melakukan surveillance gitu ya. Artinya memantau keberadaan Pak Firly ya, baik itu dengan IT gitu kan, ataupun dengan surveillance secara langsung ya, secara fisik. Namun sekali lagi bahwa ada satu hal yang menjadi PR bagi Polda Metro Jaya, yaitu mereka harus memutuskan ya kapan akan memanggil kembali Pak Firly jika itu adalah jalan yang akan ditempuh oleh mereka. Supaya apa? Supaya masyarakat nyaman. Ya kan, simpang siurnya keberadaan Pak Firly membuat ya akhirnya bola ada di tangan Polri gitu, yang seharusnya masyarakat ya percaya bahwa Polri akan menuntaskan kasus ini. Jadi itu kemudian yang kedua, tadi saya katakan kembali lagi, apakah Polri akan melakukan penangkapan kepada Pak Firly agar masyarakat pun melihat jelas ini loh keberadaannya Pak Firly. Tapi sekali lagi saya berharap di Jumat ini ya Polda Metro Jaya segera menyampaikan kepada publik langkah apa yang bisa mereka lakukan untuk meredam pertanyaan-pertanyaan dari publik yang ada baik itu di dunia nyata maupun yang ada di sosial media. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, menurut Anda kira-kira berkas perkaranya bisa P21 tidak kalau Firly-nya ini tidak pernah datang dalam pemeriksaan? Ya, kalau menurut saya ya bahwa ketika nanti P21 kan memang harus diserahkan ya tersangka dan juga barang bukti, karena tentu kejaksaan nggak akan mau kalau misalnya in absentia gitu ya. Namun sekali lagi bahwa menurut saya ya ketika kemarin ya Firly akan diperiksa dan saya juga sebagai penyidik gitu ya, biasanya itu sudah merangkum dari semua pemeriksaan sebelum-sebelumnya. Kita tahu sebelumnya juga ada pihak Kementan sudah diperiksa, termasuk Pak mantan Menteri Pertanian, dari KPK juga sudah diperiksa, kemudian pihak-pihak lain juga ulang dan diperiksa ulang ya. Dan kemarin kita tahu bahwa Pak Firly harusnya diulang. Artinya sebenarnya penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi yang dibutuhkan berdasarkan petunjuk dari jaksa, tinggal semuanya dikonfirmasi kepada Pak Firly. Delarangnya dia malah tidak hadir. Itu disebabkan ini kan tentu akan menghambat penyidikan yang dan penuntasan kasus yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan saya sepakat juga dengan Pak Benny bahwa komunikasi antara kejaksaan dan kepolisian, saya pikir ada formal, ada informal juga. Ya, kalau dulu di KPK memang kita satu atap ya. Tapi saya pikir kalau melihat kasusnya Pak Firly, saya pikir ini sangat mudah lah. Saya pikir petunjuk-petunjuk jaksa ya, saya pikir akan mudah lah untuk ditelusuri oleh ataupun dilengkapi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Benny, keputusan Polri yang belum juga melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri patut dipertanyakan atau tidak sih menurut Anda? Yang pertama saya ingin menanggapi yang dirilis Polda Metro ya, ada 100 sekian saksi sudah diperiksa. Pengalaman saya sebagai penyidik bukan jumlahnya, kualitas kesaksiannya, pembuktiannya. Cukup 4 orang atau 3 orang saja. Kalau semua menyaksikan langsung prosesnya pemerasan itu udah cukup. Jadi ini perlu, menurut saya ini kemudian di benak saya, apakah saksi-saksi yang diperiksa sebanyak itu belum menemukan saksi yang betul-betul telak sekali, sehingga berkas bolak-balik. Oleh sebab itu, menurut kami perlu adanya transparansi. Yang pertama, soal debatable keberadaan Pak Firly, ini tentunya dari pihak Polda Metro bisa menjelaskan, oh ada di rumah, kami sudah cek, sudah selesai perdebatan. 2 lawyer tadi sudah selesai, sudah tidak masalah lagi. Kemudian alasan tidak hadir dalam pemanggilan itu apa, keterangan dokter dan sebagainya, itu juga dijelaskan. Saya pikir publik sudah nggak akan bertanya-tanya lagi, sambil menunggu hasil koordinasi dengan via JPU, kira-kira kapan dinyatakan lengkap atau adakah petunjuk yang memang sulit untuk dipenuhi. Ini juga penting. Pak Benny, kalau sudah sedemikian banyak saksi yang dipanggil, tapi kemudian sampai hari ini pun status kasusnya, berkas perkaranya belum juga P21, apakah menurut Anda ini memang bukti-buktinya lemah begitu? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, sudah begitu banyak saksi diperiksa. Kenapa jaksa masih menyatakan belum lengkap? Silakan tafsirkan sendiri. Nah, oleh sebab itu menurut kami memang kasus yang sudah lama terjadi,
kemudian pelakunya ini tahu tentang proses penyidikan, teknik penyidikan, tentunya akan lebih lihai lah dalam menghapus jejak, kemudian merekayasa pembuktian dan sebagainya. Ini juga harus diperhitungkan. Kami kalau nyidik itu, calon tersangkanya siapa? Wih, dia tahu. Jadi sebaiknya cepat ditahan atau tidak nih Pak Beni? Terakhir. Kalau menurut kami begini, apa yang saya sampaikan tadi, itu pertimbangan subjektif penyidik. Nah, ketika mempertimbangkan, mereka yakin nggak jaksa ini akan P21? Ketika masih lama untuk memenuhi petunjuk jaksa, risikonya tadi, saya pernah ngalami, bolak-balik sampai habis masa penahanan, akhirnya dikeluarkan demi hukum. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya kapan kemudian akan dijadwalkan kembali Firly diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Pak Beni telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.